warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas hukum tata ruang. Di sini kami akan membahas ruang terbuka hijau yang ada di Kota Jambi. Sebelumnya perkenalkan, saya Hana Naswa Humairah dengan NIM B1A1211159. Perkenalkan, nama saya Suci Umaima dengan NIM B1A121150. Perkenalkan, nama saya Naufal Nata Andriansyah dengan NIM B1A121145. Perkenalkan, nama saya Dea Kurnia Putri dengan NIM B1A121154. Perkenalkan, nama saya Rizky Alfiansyah dengan NIM B1A121164. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi tahun 2013 sampai 2023 diatur dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi. Kota Jambi merupakan ibu kota Provinsi Jambi sehingga menjadi kota terbesar yang merupakan tempat kegiatan sosial dan banyaknya dimensi. Konsekuensi lain dari sebuah kota adalah tumbuhnya sarana perdagangan, sarana transportasi. Dampak dari hal tersebut yaitu kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik saat ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berdampak ke berbagai sendi kehidupan perkotaan, antara lain sering terjadinya banjir, peningkatan pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan menurunnya produktivitas masyarakat akibat terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi sosial. Pembangunan di wilayah Kota Jambi ini terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana kota yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan kondisi ekologis dan menurunnya kualitas lingkungan. Luas ruang terbuka hijau RTH di Kota Jambi mengalami penurunan dari tahun ke tahun disertai dengan meningkatnya kepadatan penduduk. Konsekuensi lain dari hal tersebut adalah berujung pada berkurangnya luasan ruang terbuka hijau yang akan memberikan efek ekosistem budaya, kesejahteraan dan baik fisik maupun mental. Jika dilihat secara kasat mata, maka telah terdapat beberapa RTH di Kota Jambi, baik dalam bentuk taman kota, beberapa bentuk RTH publik lainnya. Seperti di sini salah satunya adalah hutan kota di Kota Jambi. Kemudian perubahan penggunaan lahan RTH yang terbukti berpengaruh terhadap menurunnya kualitas lingkungan di daerah perkotaan. Keberadaan RTH publik di Kota Jambi menyebar di kecamatan. RTH publik tersebut terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu RTH hutan kota, RTH taman kota, RTH perumahan, RTH pemakaman, RTH sempadan sungai dan danau, RTH jalur hijau jalan, dan RTH lahan pertanian. Tiga kategori utama RTH publik di Kota Jambi. Kategori tersebut secara spesifik merupakan 46 RTH publik di Kota Jambi, di mana 45 diantaranya adalah taman kota dan taman hutan kota. Sementara satu RTH Taman Pemakaman Umum terbagi menjadi 40 lokasi menyebar di semua kecamatan di Kota Jambi. Namun selain hutan kota, terlihat bahwa luasan setiap RTH sangat kecil dan sangat jarang sampai berukuran 1 hektar. Jika dilihat dari total luasan angka 167,18 hektar hanyalah 0,0081% dari total luasan wilayah Kota Jambi dan sangat jauh dari standar 20% yang dinamakan dalam peraturan perundangan. Hal itu juga menunjukkan bahwa penyebaran RTH tidak merata pada semua kecamatan di Kota Jambi. Luas RTH publik di beberapa kecamatan bahkan kurang dari 1 hektar jika tidak menghitung luas taman pemakaman umum yang luasnya tidak diteliti secara khusus pada penelitian ini. Bahkan jika luas taman pemakaman umum terbagi rata untuk semua kecamatan, maka hanya didapatkan kurang lebih 8,5 hektar kecamatan Menang, Menurut dan Setiawan 2015. Luas RTH Republik yang dimandakan seluas 20% dari luasan kota tidaklah ideal, terutama jika tidak mempertimbangkan ketersediaan sumber daya alam penduduknya, tetapi setidaknya diharapkan ada usaha pemerintah Kota Jambi untuk mengikuti amanat UU nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, yaitu berdasarkan pasal 3 Undang-Undang nomor 26 tahun 2007. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Berandaskan wawasan Nusantara dari ketahanan nasional dengan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan di lingkungan buatan, terwujudnya
keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang adalah penduduk perkotaan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Fenomena pertumbuhan penduduk tersebut memberikan implikasi pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang kota. Ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen perkotaan yang sangat penting untuk menunjang kehidupan dan aktivitas penduduk. Karena pada dasarnya ruang terbuka hijau merupakan unsur alamiah yang sangat berperan dalam mewujudkan kota yang berwawasan lingkungan. Ruang hijau dengan tanaman atau vegetasi hijaunya baik berupa pohon, semak maupun unsur rumput di ruang terbuka hijau memiliki nilai ekologi yang membantu untuk keseimbangan alam, yaitu dapat mengurangi dampak negatif akibat kegiatan manusia seperti mengaborsi, polutan udara, menurunkan suhu, meresapkan air hujan, dan menangkal suara. Selain itu, ruang terbuka hijau juga mempunyai nilai sosial, budaya, dan psikologis yang dibutuhkan oleh penduduk. Kebutuhan RTH Kota Jambi berdasarkan kebutuhan oksigen pada tahun 2020, jumlah penduduk kota diperkirakan sebanyak 608.985 jiwa, maka dibutuhkan konsumsi oksigen sebanyak 48.969.340,55 kg per hari. Selanjutnya pada tahun 2035 diperkirakan sebanyak 707 jiwa, maka diperkirakan kebutuhan konsumsi oksigen adalah 229.870.476 kg per hari. Dalam upaya memenuhi kebutuhan oksigen tersebut semakin besar seiring dengan pertambahannya penduduk, maka penyediaan oksigen dapat dilakukan dengan memperluas RTH. Dengan memperbanyak jenis pohon bertajuk lebat, bentuk RTH publik yang ideal adalah dengan memperbanyak hutan kota, RTH publik sempadan sungai dan danau, serta sepadan jalan dengan pohon peneduh. Oksigen mutlak diperlukan manusia untuk hidup. Kebutuhan oksigen manusia adalah 600 liter per hari atau 0,840 kg per hari, sehingga tiap jamnya manusia membutuhkan oksigen sebanyak 0,03 kg per jam. Selain itu, hewan juga membutuhkan oksigen, demikian pula dengan kendaraan bermotor. Keberadaan RTH publik merupakan bagian hidup penduduk kota. Memenuhi kebutuhan oksigen adalah salah satu keuntungan adanya RTH publik, karena tidak semua penduduk bisa punya halaman rumah luas. 6 manfaat besar RTH untuk lingkungan hidup yaitu manfaat dalam konservasi lingkungan, menjaga kehidupan dan keanekaragaman satwa liar, pengaturan suhu dan cuaca perkotaan, pengaturan kualitas udara, mengurangi kebisingan dan mengurangi serta membersihkan kontaminan yang tersebar di udara. Penduduk kota besar juga sangat menyukai dalam kasus RTH publik di Kota Jambi. Faktor ekologi RTH sudah dipenuhi, terutama fungsi ekologis hutan kota yang ada di Kota Jambi. Faktor ruang kota secara fisik dan non-fisik yang harus menjadi perhatian pemerintah Kota Jambi supaya RTH publik dapat menyebar secara merata berdasarkan dengan adanya kepadatan penduduk dan kebutuhan oksigen sehingga fungsinya dapat lebih maksimal. Menurut Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Jambi, Evi Primawati, pada tahun 2016 saat ini jumlah ruang terbuka hijau belum mencapai 30% ruang terbuka hijau di Kota Jambi. Memang sulit terrealisir akibat terus adanya tekanan pertumbuhan dan kebutuhan sarana dan prasarana Kota Jambi seperti pembangunan fisik gedung, pengembangan dan penambahan jalur yang terus meningkat serta peningkatan jumlah penduduk. Keberadaan ruang terbuka hijau seringkali masih dikalahkan oleh berbagai kepentingan lain yang lebih menguntungkan dan cenderung berorientasi pada pembangunan fisik untuk kepentingan ekonomi semata. Tetapi kondisi ini bukan sebuah pembenaran untuk tidak fokus dalam pencapaian target ruang terbuka hijau Kota Jambi. Untuk memperlancar implementasi kebijakan perlu dilakukan diseminasi dengan baik. Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada 4, yakni adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlunya secara moral mematuhi undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan, kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan dianggap logis.
Keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah, awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial. Namun, dengan berjalannya waktu, maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Ada dua manfaat ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan, yaitu manfaat langsung dalam pengertian cepat dan bersifat tangible, yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual seperti kayu, daun, bunga, buah. Manfaat tidak langsung, berjangka panjang dan bersifat intangible, yaitu pembersih udara yang sangat efektif. Pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air, tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada, berkonservasi hayati atau keanekaragaman hayati. Implementasi kebijakan ruang terbuka hijau privat kawasan perkotaan di Kota Jambi ditinjau dari ketepatan kebijakan. Sosialisasi secara tidak langsung mengenai kebijakan RTH privat sudah diberikan oleh pemerintah ke masyarakat. Namun, saat ini masih ada masyarakat yang belum ikut berpartisipasi dalam penyediaan RTH privat. Terbatasnya lahan yang dimiliki oleh masyarakat menjadikan masyarakat tidak menyediakan RTH privat. Selain itu, pengimplementasian kebijakan ruang terbuka hijau privat rumah tinggal di Kota Jambi dilaksanakan oleh agen pelaksana yang tepat dan masing-masing agen pelaksana kebijakan telah bekerja sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Komunikasi merupakan faktor penghambat dari implementasi kebijakan ruang terbuka hijau privat. Karena transmisi atau penyaluran informasi dari aparatur pelaksana kepada penerima kebijakan sudah cukup. Namun yang menjadi permasalahan adalah sosialisasi kepada masyarakat dirasa masih kurang. Penyampaian informasi mengenai kebijakan ruang terbuka hijau ini tidak dilakukan secara berkelanjutan sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu mengenai kebijakan ruang terbuka hijau privat. Kejelasan akan kebijakan yang diberikan juga belum cukup jelas karena masyarakat banyak yang tidak mengetahui mengenai aturan dan ketentuan dalam penyediaan ruang terbuka hijau privat rumah tinggal. Selain itu, sumber daya merupakan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan karena jumlah SDM yang dimiliki oleh pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakan masih kurang. Untuk sumber daya finansial masyarakat, mengeluarkan biaya sendiri dalam pengadaan ruang terbuka hijau privat rumah tinggal, tidak adanya bantuan dari pemerintah. Seharusnya pemerintah Kota Jambi harus menambah lagi ruang terbuka hijau di Kota Jambi agar memenuhi ketentuan yang telah diatur di dalam Perda Penataan Ruang Kota Jambi. Dan untuk ruang terbuka hijau privat, pemerintah Kota Jambi seharusnya memberikan bantuan finansial kepada masyarakat yang dirasa kurang mampu untuk membuat ruang terbuka hijau privat di rumah mereka. Dan pemerintah Kota Jambi harus lebih menekankan sosialisasi apa itu ruang terbuka hijau dan apa manfaatnya bagi Kota Jambi kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengenal ruang terbuka hijau privat di Kota Jambi. Sekianlah video dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.